Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aru Putri Antik, NIM 052. Hari ini akan membawakan sebuah kasus pelanggaran kode etik psikologi, kasus ini dibawakan oleh seorang korban bernama David Reimer. Sebelumnya David Reimer ini adalah seorang anak saat dibawa kedua orang tuanya untuk berkonsultasi mengenai perkembangan seksualnya terhadap seorang psikiater yang bernama Dr. John Money. Saat itu David mengalami hampir setengah penisnya itu hancur dikarenakan sunat saat usianya berusia 8 bulan. Saat itu Dr. John Money ini memberikan saran kepada kedua orang tua dari David Reimer itu untuk mengganti identitas gender dari David. Walaupun sangat kontroversial, tapi karena demi keberlangsungan dan keselamatan anaknya, kedua orang tua David lalu menyetujuinya dan melakukan operasi terhadap David. Lalu setelah itu, saat usia David belasan tahun, David melakukan identitas dirinya. Sebelum itu, tanpa sepengetahuan dari orang tua David, ternyata David Reimer ini dijadikan subjek penelitian oleh Dr. Money, yakni mengenai bahwa gender itu dipengaruhi oleh pola asuh, bukan dipengaruhi karena faktor alami atau bawaan dari lahir. Nah, lanjut pada usia belasan tahun, David Reimer ini mengalami krisis identitas. Ia merasa bahwa dirinya itu bukanlah seorang perempuan, atau ia merasa bahwa dirinya itu ada gender lain, atau bisa dikatakan ia merasa bahwa dirinya adalah seorang laki-laki. Lalu ia bertanya kepada kedua orang tuanya, tetapi kedua orang tuanya tetap meyakinkan David bahwa ia adalah seorang perempuan, dikarenakan kedua orang tuanya dilarang oleh Dr. Money untuk memberitahukan David tentang gender yang asli. Lalu setelah itu, karena terus merasakan krisis identitas atau identitas dirinya itu merasa krisis, David lalu tetap bertanya kepada orang tuanya, dan orang tuanya David itu merasa tidak tega. Lalu kedua orang tua David akhirnya memberitahukan kepada David bahwa dirinya adalah laki-laki dahulu. Lalu dioperasi gendernya menjadi seorang perempuan. Lalu saking senangnya David, ia menjalani operasi kembali menjadi laki-laki. Lalu ia menikah dengan seorang wanita dan wanita tersebut sudah memiliki anak. Setelah itu, saat usia David 30 tahun, ia mengalami trauma dan depresi dikarenakan saudara kembarnya meninggal akibat overdosis obat. Lalu ia juga memiliki trauma masa kecil yang dimana ia dijadikan subjek penelitian oleh Dr. Money tersebut. Saat kecil atau saat gendernya sudah diganti menjadi seorang perempuan, ia diperlakukan sangat tidak manusiawi oleh Dr. David, di mana ia harus berhubungan dengan saudara kembarnya sendiri, dan juga ia dipertontonkan wanita telanjang untuk memunculkan rasa feminim pada dirinya sendiri, atau mengajarkan mengenai bagian tubuh perempuan. Saking trauma dan depresinya, David akhirnya melakukan aksi bunuh diri dan meninggalkan surat untuk anak dan istrinya. Dalam hal ini, Dr. John Money ini melanggar kode etik pasal 15 tentang penghindarian dampak buruk, yakni psikolog atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk menghindari munculnya dampak buruk bagi pengguna layanan psikologi. Nah, dalam hal ini, Dr. Money ini tidak memberitahukan informasi mengenai apapun tentang saran tersebut. Bahkan, ia juga tidak memberitahukan kepada orang tua David bahwa David akan dijadikan sebagai subjek penelitian. Selain itu, Dr. John Money ini juga melanggar kode etik pasal 17 mengenai konflik kepentingan, yang dimana ia tidak profesional dalam melakukan penelitian dan sangat merugikan pengguna layanan psikologinya. Selain itu, Dr. John Money ini juga terkena pasal 18 ayat 1 poin A, yang dimana mengenai eksploitasi atau yang bisa dikatakan pemanfaatan pada seseorang. Dr. John Money ini memanfaatkan David sebagai subjek penelitian tanpa sepengetahuan David dan kedua orang tuanya. Setelah itu ia merugikan David sehingga David melakukan aksi bunuh dirinya. Sekian kasus yang saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.